Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan tentunya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bapak bisa ketemu kembali dengan kamera Bapak tentunya. Masih dalam rangka pembelajaran matematika, dan Bapak harap semoga kalian semua di rumah masing-masing itu dalam keadaan sehat walafiat, ya, dijauhkan dari beberapa macam penyakit, terutama penyakit yang sedang viral kali ini yaitu corona COVID-19, ya, semoga dijauhkan. Bapak tidak akan lupa, tidak akan pernah malas atau tidak akan pernah lupa mengingatkan terus selalu cuci tangan sebelum melakukan apapun atau setelah memegang benda-benda apapun, cuci tangan dulu. Dan kalau bagi yang sakit, Pak usahakan pakai masker. Atau kalau kita mau merawat orang yang sakit atau ke lingkungan-lingkungan umum, harus pakai masker, ya, demi untuk menjaga kesehatan kita. Ya, kewajiban bagi kita adalah untuk berusaha agar diri kita tidak terkena penyakit tersebut, dan kalaupun pada akhirnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman-teman sekalian, tentunya seperti biasa ya, sebelum belajar silakan baca doa terlebih dahulu. Nah, Bapak harapkan baca doanya selalu, ya, jangan selalu diingatkan, tetapi doa itu bagian daripada diri kita semua, ya. Silakan baca doa dulu, terutama untuk belajar kali ini. Bapak yakin kalian dari rumah kalian, dan ini tip ya, walaupun misalkan kalian ke warnet, ya, hati-hati, karena ternyata di Cianjur itu banyak Satpol PP yang menyergap siswa-siswa yang berada di warnet. Itu bukan untuk belajar ternyata berada di warnet, tetapi untuk game online, untuk buka-buka yang bukan pembelajaran, ya. Makanya Bapak sarankan tetaplah di rumah kalian masing-masing, ya. Mudah-mudahan kalian punya kuota. Kalau tidak punya kuota, minta aja ke orang tua dengan catatan uang jajan kalian. Nah, sekarang kalian nggak akan jajan walaupun dikasih uang jajan, ya, balikan aja kuota untuk melihat ini. Oke, anak kalian siap? Untuk pembelajaran kali ini seperti biasa, Bapak menyarankan kepada kalian untuk pakai headset, ya, agar bisa lebih maksimal di dalam mendengarkannya. Kalaupun ada suara tok ya, yang kalian terdengar, mohon maaf karena Bapak berada di SDN Ibu Jeda 4. Kebetulan Bapak juga sebagai tenaga kependidikan di sini. Nah, kalau bahasa SMP SMA selaku TU, ya. Jadi Bapak sedang berada di SD Ibu Jeda 4. Bapak menggunakan ruang kelas 4 di sini, kelas 4 SD. Dan alhamdulillah, ya, artinya tidak mengurangi khidmat apapun, ya, kan tetap esensinya dimanapun Bapak berada, Bapak akan menerangkan dulu, ya, materi matematikanya, lalu setelah itu pada akhirnya siap saja tugas menanti kalian semua. Oke, Bapak sekalian, untuk di sesi video yang kedua ini untuk hari Kamis, ya, untuk hari Kamis berarti untuk kelas 10 MAK sesi kedua, ya. Karena sesi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa? Oke, betul, relasi sudut pada sudut istimewa, ya, trigonometri sudut istimewa. Sekarang kita akan masuk pembelajaran yang baru, tapi dengan catatan. Siapkan dulu apa? Ya, betul, bukan siapkan bantal dan kasur, ya, tapi siapkan LKS dan buku catatan atau buku tugasnya. Oke? Ya, tapi dalam hal ini Bapak sarankan buku tugasnya aja dulu. Kalaupun tidak bawa, ya, mau bagaimana lagi? Silakan dibuka apa dulu, ya, dibuka apa aja dulu. Nanti tugasnya bisa disalin ke buku tugas yang ada yang kalian simpan di kobong masing-masing. Kalau misalkan kalian tidak kebawa, ya, bukunya, ya. Oke, tapi Bapak doakan semua kalian betul-betul bisa bawa bukunya. Oke. Kelas 10 MAK, ya. Kelas 10 MAK. Oke, siap, kelas 10 MAK. Oke. Seperti biasa, Bapak akan menghabiskan dulu untuk memastikan bahwa saya yang hadir di kelas 10 MAK untuk melihat uploadan video sesi yang kedua ini di hari Kamis, yaitu Alwi, Alia, Antoni, Azmi, Dela, Desti, Padia, Gilang, Bayu, Gun, Gunawan,
Suparman, Yusuf Hamdani, Mardia Siti Wafda, Ihsan Purnama, Fauzan Basari, Gaut Sang Azkia, Ilham Mursyida, Fajrin Rijaldi, Muhammad Mikdad Aruzbi, Muhammad Ramdhani, Nanda Isnia, Neng Nurul Hidayanti, terus Neng Pina, mohon maaf Neng Pina sudah pindah ya. Oke, Nur Rizki Moyana Permana, Putri Salma, Ramdin Subagja, Ripaludin, Samar Usmala, Sipa Jahari, Siti Hamidah, Siti Julpa, Siti Lutfiah, Siti Widah, Siti Widah Silwahimusi, Siti Yani, Selina, Wardah, Wartu Maisah, Jahratu Aini, Nova Nabihan, dan Ratu Bilqis. Oke, walaupun mungkin pada tingkatnya Bapak membuat video ini sekaligus aja dengan kelas IPA atau IPS ya, tapi untuk sesi kedua ini Bapak sambil mengabsen dulu yang kelas 10 I, karena 10 I sesi yang keduanya hari pertama untuk IPA IPS itu ada di hari Sabtu. Oke. Oke, sekalian untuk LKS-nya masih tetap sama ya kayak yang sebelumnya, bukan LKS yang baru. Nah, LKS yang sudah kalian beli tentunya ya. Kita lihat bab selanjutnya. Di sini Bapak akan membahas di LKS halaman 52. Ada ya. Ini LKS-nya tentang identitas trigonometri. Oke, ini ada di LKS halaman 52 ya. Ini di LKS halaman 52. Oke, siap ya. Ada di LKS halaman berapa? 52. Oke. Bapak akan sebutkan ya, maksudnya dalam hal ini Bapak akan baca. Kalaupun kan bawa LKS-nya itu lebih bagus. Nanti bisa Bapak baca, kalian simak LKS-nya. Oke? Siap? Identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat fungsi-fungsi trigonometri. Jadi nanti ada beberapa fungsi-fungsi trigonometri ya dan yang bernilai benar untuk setiap pengganti variabel dengan konstanta anggota domain fungsinya. Domain sering tidak dinyatakan. Nyumput, artinya sudah lama ya, disebut eksplisit. Jika demikian, maka umumnya domain yang dimaksud adalah himpunan dengan real. Jadi ketika ada domain yang tidak disebutkan, berarti otomatis ya semua anggota himpunan bilangan real itu sah dan berhak menjadi domainnya. Oke. Namun dalam trigonometri identitas yang baik langsung ataupun tidak langsung memuat fungsi tangan, ada fungsi tangan nanti ya. Kotangan, sekan, kosekan merupakan domain himpunan bilangan real. Beberapa identitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, ada beberapa identitas trigonometri yang disajikan di sini. Oke ya, kita akan kupas satu persatu. Lihat di sini baik-baik ya. Yang nomor pertama, identitas yang pertama itu ada nilai sin alfa. Itu mohon maaf, kayaknya di sini salah ketik ya di LKS. Oke, Bapak akan klarifikasi. Mungkin kesalahan ketik biasalah, yang namanya manusia tidak akan ada yang sempurna. Yang sempurna ini di dunia hanyalah dua, bubur sampurna dan rokok sampurna. Oke, jadi punama ya. Nah, jadi sin alfa itu seharusnya bisa kita ambil dari identitas 1 per, ingat rumus sin itu apa? Demi. Kebalikan dari demi apa? Mi D. Masih ingat gak rumus mi D apa? Iya, betul. Apa? Cosekan. Jadi sin alfa itu bisa kita peroleh dengan nilai dari 1 per cosekan alfa. Ya kan? Oke, misalkan ya sebelumnya misalkan kita pahami, misalkan sin alfanya setengah atau misalkan sin 30 derajat. Nah, berapa sin 30 itu? Oke, 1 per 2 ya. Nah, sekarang katanya sin alfa itu bisa diambil dari 1 per kosekan alfa. Oke, berarti sin 30 derajat sama dengan 1 per kosekan 30. Oke ya. Jadi katanya akan sama dengan seperti ya. 1 per kosekan 30 berapa? Oke, kosekan 30 ada di kelompok yang ketiga ya. Kosekan dengan sekan itu sama nilainya. Kita atau definisi 2 terus berapa akar 2 per 3 akar 3 dan terakhir 1 gitu ya, untuk perbandingan kosekan dan sekan. Kosekan 30 di mana? Kosekan di jempol ya, karena kebalikan dari sin.
0 tambah 30, 30. Berapa kosikan 30 di sini? Dijadi 7, 2. Oh, ya. Pada akhirnya sin 30 itu sama dengan 1 per kosekan 30 derajat. Ini bisa dibuktikan langsung dengan nilai perbandingan trigonometri di sudut istimewa. Oh, jadi terbukti ya. Nah, pembahasannya terbukti. Sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan. Ini identitas ini bisa saling berhubungan keduanya. Oke. Yang nomor 2, di sini jelaskan cos alfa itu sama dengan 1 per sekan. Oke ya. Masih ingat cos alfa rumus nilai perbandingan panjang sisinya? Oke, sami ya. Sisi samping dibagi sisi miring. Kebalikannya sekan berarti bisa sisi miring dibagi sisi samping. Jadi cos alfa itu bisa sama nilainya dengan 1 per sekan alfa. Dan juga bisa dibuktikan. Silahkan Bapak buktikan baik secara langsung, secara induksi ini namanya ya. Kita buktikan secara induksi, karena ketika diinduksikan dimasukkan alfanya 30 derajat, ternyata luas kiri dan luas kanan itu bernilai sama seperti ini ya. Sin 30 derajat itu sama dengan 1 per kosekan 30 derajat, nilainya sama yaitu setengah bulannya. Begitu juga untuk pembuktian secara langsung nomor 2 ini. Oke? Jadi yang kedua, cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Terus yang ketiga, nah di sini tan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Nah, di sini kotangan ya. Masih ingat apa nilai perbandingan panjang sisi untuk tan alfa? Oke, karena kan kalau tidak diketahui sudutnya, apalagi sudut istimewa dalam ini ya, maka kita bisa mencari rumusnya dengan menggunakan perbandingan panjang sisi pada segitiganya. Apa? Tan itu bagi sami desa, dan itu desa sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kebalikannya apa? Sadehe ya. Sebelumnya ada pembahasan ini dibahas di halaman 43 kalau di LKS ya. Silakan dibuat kembali bagian bawah LKS-nya. Nah, ini akan sama adanya ya, tan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Misalkan kalau kalian mau kasih contoh yang mudah-mudah aja dulu, misalkan tan 45 derajat ya. Oke. Berapa tan 45 derajat itu berapa? Coba hitung sama-sama ya. Tan 45 derajat. Berarti kalau tan itu dengan kotan ya, kelompoknya sama tan, komplemennya kotan. Dari jam 40 tambah 30 ditunjuk tambah 15 45, berarti 45 derajat ada di jari tengah. Di jari tengah tan berapa nilainya? Oke, tan itu 1 ya. Sekarang kita buktikan ya, katanya tan, anggap kita ubah ya, kita ubah aja apanya derajatnya langsung menjadi 45 derajat, katanya akan sama dengan 1 per kotangan 45 derajat. Oke. Ingat tan dan kotan saling komplement. Ya, jadi nilai perbandingannya sama, tetapi startnya aja yang berbeda. Kalau tan dari jempol, kalau kotan itu dari kelingking. Coba lihat baik-baik ya. Kalau kotangan kita lihat 0 di sini tambah 30 tambah 15 45 sama-sama juga di tengah ternyata. Kalau di tengah berapa tadi nilai perbandingannya untuk tan dan kotan? Iya betul, 1. Jadi 1 per 1 berapa? Oke, 1. Jadi bisa dibuktikan sama ya, secara induksi sama. Jadi tan 45 derajat sama dengan 1 per kotan 45 derajat. Begitupun juga kalau alfanya dirubah menjadi 30, itu juga akan sama nanti ya. Jadi tan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Oke, kita lanjut pembahasannya yang nomor berapa di sini? Nomor 4. Nomor 4 dijelaskan di sini tan alfa ini bisa ya, nilainya akan sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Dan ini pembahasannya sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Kalau kalian ingat dan tidak tidur, kalian akan ingat ini ya, tan alfa itu ternyata bisa diambil dari dua buah perbandingan trigonometri, yaitu sin alfa dibagi cos alfa. Ya cara pembuktiannya gampang aja, mau secara induksi, misalkan alfanya diganti sama sudut istimewa juga boleh. Misalkan alfanya kita ganti menjadi berapa?
30 derajat. Berarti tan 30 derajat itu harus sama nilainya dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Oke, kita langsung cari tan 30 derajat dengan menggunakan jari kalian. Oke, tan 30 derajat. Di sini ya, nolnya mulainya karena tan dari jempol. 0 ditambah 30 di sini nih nilainya nih berapa nih? Ya. Sini 1/3 ya, maksudnya ya 1/3 akar 3. Oke. Kalau ditunjuk kelihatan. Sekarang kita cari sinnya. Sin 30 berapa? Sin 30 di sini ya, sama tunjuk juga yaitu 1/2. Kalau cos dari kelingking berarti 30-nya ada di jari manis. Wah, susah amat jari manis ya. Di jari manis berarti 1/2 akar 3. Lihat jari manis. Coba setengah dibagi setengah akar 3 seberapa? Seberapa? Berapa? Oke, betul. Setengah bagi setengah berapa? Oke, sisa 1. Berarti 1 per akar 3. Sama kan yang ini? Sama. Yang kita tinggal merasionalkan aja. Kita rasionalkan penyebutnya dengan cara baik pembilang atau penyebut kita kalikan dengan akar 3 dua-duanya. 1 kali akar 3 berapa? Oke, 1 akar 3. Bapak sengaja menunjukkan satunya. Dibagi akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 berapa? 3. Tuh, ini jawabannya 1/3 akar 3 dan sama. Ternyata terbukti sama. Tuh, ya. Itu pembuktian secara langsung ya. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 5, di sini dijelaskan bahwasanya cot. Ya, cot di sini artinya kotang ya. Kotangan alfa itu sama dengan kosinus alfa dibagi sin alfa. Ya, ini. Sama juga ini pembahasannya ya. Karena kotangan itu kebalikan dari tan. Berarti kalau tan sin per cos, kalau kotan berarti cos per sin. Sama bentuknya seperti ini dan pasti akan sama ya nilainya. Bisa paham ya? Yang nomor 6. Nah, nomor 6 Bapak sebagian aja, masih kelihatan ya. Yang nomor 6 di sini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke, ya. Ini ada identitas baru nih ya yang bisa kita peroleh dari penjumlahan sin dan cos tapi keduanya dikuadratkan. Oke, maka jawabannya akan sama dengan 1. Bagaimana cara kita membuktikannya? Membuktikan ini itu bisa dengan konsep lingkaran satuan ya. Dengan sin itu misalkan di titik sumbu X ya. Untuk cos itu berarti di titik sumbu Y. Kembali. Kalau cos di titik sumbu X, kalau sin di titik sumbu Y. Nah, ataupun kita juga bisa misalkan alfanya dengan menggunakan salah satu sudut istimewa juga boleh. Misalkan anggap alfanya itu 30 derajat. Ya. Apakah akan jadi 1 enggak? Kita lihat. Sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat. Apakah jadi sama 1? Ya. Sin kuadrat 30 derajat artinya apa? Ini artinya berarti sin 30 yang dikuadratkan, gitu ya. Ini juga sama berarti cos 30 derajat yang dikuadratkan. Coba katanya harus sampai dengan 1 jawabannya. Kita lihat ya, agar tidak jadi katanya. Nah, sin 30 berapa? Oke, langsung setengahnya dikuadratkan. Ditambah cos 30 berapa? Oke, sudah ada ya sebelumnya. Setengah akar 3 yang dibuat setengah dikuadratkan berapa? Berarti setengah dikali setengah. Berapa setengah kali setengah? 1/2 dikali 1/2. 1 kali 1 1/22. Oke, 4 ya. Karena kalau kalian bercahama pembilang kali pembilang, menyebut kali menyebut langsung saja. Ditambah ini 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3. Berapa jawabannya? 1 kali 1 berapa? Iya, 1. 2 kali 2 4. Berarti 1/4. Siapa ya? Nah, ini sekarang akar 3 kali akar 3 berapa? Oke, dikali jadi akar 9. Berapa akar 9 itu? Ya, 3. Ini kita kalikan. 1/4 kali 3 berapa?
Nah, karena 3 ini sudah berbilang ya, jadi langsung kita bilang. Jadi 1/4 ditambah 3 kali 1, 3/4. Coba 1/4 tambah 3/4 berapa? Iya, jawabannya 1. Dan terbukti ternyata betul. Ya, sin kodrat alfa ditambah cos kodrat alfa, berapapun alfanya, mau sudut istimewa kah atau bukankah, pasti jawabannya akan 1 ya. Kalau bentuknya seperti ini, sin kodrat alfa ditambah cos kodrat alfa sama dengan 1. Oke, paham ya? Begini, ini untuk membuktikan saja agar kalian tidak ada keraguan ya. Nah, oke. Sekarang dari Bapak Mus ini ya. Oke, kalau belum dicatat atau belum pahami bisa di baik kembali. Nah, dari yang nomor 6, identitas yang nomor 6, kita bisa mengambil persamaan yang lain. Ya, coba kalau kita misalkan pindahkan sin kodrat alfanya ke daerah kanan sama dengan, bisa nggak? Bisa. Oke ya, masih pembahasan nomor 6. Asalnya dari sin kodrat alfa ditambah cos kodrat alfa sama dengan 1. Ketika sin kodrat alfa yang pindahkan ke sini, ya dari kiri ke kanan, ya. Nah ini, ya pemisahnya oleh sama dengan, berarti sisanya di ruas kiri sama dengan, jadi cos kodrat alfa sama dengan 1. Ini dari plus, dengan ruas menjadi min. Oke, menjadi kurang. Jadi ternyata cos kodrat alfa itu bisa sama dengan nilainya 1 dikurang sin kodrat alfa. Ini misal seperti ini aja nih, mudahnya seperti ini. Ketika 3 tambah 4 itu pasti sama dengan 7. Berarti untuk mencari 4 itu kita tinggal dari sini ya, kita ambil agar sama nilainya. 7 dikurangi berapa? 3. Seperti ini pemisahan sederhana ya. Oke, berarti kalau dipindahkannya cos, maka sisanya berarti sebelah kirinya sin kodrat alfa itu sama dengan 1 dikurang berapa? Oke, cos kodrat alfa. Jikalau yang dipindah ruaskannya adalah cos kodrat alfa. Oke, Bapak tekankan sin kodrat alfa ditambah cos kodrat alfa sama 1 akan berlaku jika sin dan cosnya dua-duanya dikuadratkan. Karena kalau tidak dikuadratkan nilainya tidak akan jadi 1. Oke. Nah, itu jadi nomor 6 ya. Biar munculan 2 ini, dua persamaan lagi. Muncul 2 persamaan. Oke, nomor 6. Terus dari nomor 7. Nomor 7 di sini di LKS tan kodrat alfa ditambah 1 itu sama dengan secant kodrat alfa. Oke ya. Nah, sini nih. Cara pembuktiannya juga sama ya, cara pembuktiannya juga sama. Itu bisa alfanya kita ubah dengan sudut istimewa, karena kalau sudut istimewa kita yakin, yakinnya nilai perbandingannya bisa langsung diketahui ya. Nah, tapi ada juga loh dengan cara lain loh ya, dengan cara kita memasukkan beberapa identitas trigonometri yang telah kita pelajari. Begini nih ya, teknik pembuktiannya. Masih ingat kalau tan itu tan itu masih ingat gak? Nah lihat yang nomor 4 nih, tan itu bisa diambil dari nilai sin alfa per cos alfa, maka jawabannya pasti sama tan alfa. Oke, sekarang kita ubah tan di sini menjadi sin per cos. Nah, tan kodrat alfa itu sama dengan sin, karena tan ini dikuadratkan, maka sin dan cosnya juga harus dikuadratkan. Tuh ditambah 1, apakah akan sama dengan secant kodrat alfa? Nah, kita akan lihat ya, kita akan lanjutkan ya. Setelah Bapak menghapus bagian ini. Ya, alhamdulillah ya, karena Bapak masih belum banyak yang lain, jadi itu Bapak masih aman dari namanya iklan ya. Nah, biasanya kan kalau kalian nonton film apapun yang paling jengkel itu ketika apa? Iya, ketika pas mau suruh-suruhnya ternyata ada iklan. Kalau itu mah iklannya lah langsung dari Bapak lain ya. Ini iklan menghapus bor. Nah. Oke, lanjut kan? Kita kembali lagi. Nah, lihat di sini bagaimana cara menjumlahkan sin kodrat alfa dibagi cos kodrat alfa ditambah 1. Ya, kita misalkan lagi ke dalam bentuk yang bentuk bilangan. Nah, biasanya kalau kita bilangkan kan suka ingat ya.
anggap ini bilang pecahan ditambah 1. Kumaha caranya? Misalkan 1/4 ditambah 1. Bagaimana caranya? Iya, tuh sama penyebutnya. Berarti nggak ada yang lain lagi, penyebutnya pasti per berapa? Oke, per 4. Dan juga sama ini nggak ada yang lain lagi, berarti penyebutnya pasti per apa? Per kos. Lain per kos akan ya? Per kos kuadrat apa? Ya. Nah di sini bagi 4 bagi 4 1 kali 1 1. Nah ini kan karena nggak ada penyebutnya, berarti langsung kalikan aja 4 kali 1 4, gitu ya. Langsung bisa dijumlahkan ya. 1 tambah 4 5/4. Begitupun juga sama dengan ini, ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya nih. Karena penyebutnya di sini ada cos kuadrat alfa, maka pasti di sini kita tulis cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama kayak ini ya. Bagi dulu di sini. Dibagi juga sama, berarti cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa 1 kali sin kuadrat alfa berapa? Oke. Jadi sin kuadrat alfa betul ya. Selanjutnya karena ini tidak ada penyebutnya kan, berarti kita langsung kalikan saja. Cos kuadrat alfa dikali 1. Oke betul. Kalau dikalikan 1 berarti bilang itu sendiri ya. Ditambah menjadi cos kuadrat alfa lagi. Lihat sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, di sini sudah bisa kalian menebak akan jadi samanya di belah mana? Coba pikir-pikir dulu. Oke, ya bagus ya. Karena kan setelah kita samakan penyebutnya, maka bilangnya bisa kita jumlahkan. Sama ini juga nih, yaitu pembilangnya sin kuadrat alfa bisa kita tambahkan dengan cos kuadrat alfa. Ingat di mana ya? Di nomor 6 sudah dibahas. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya sama dengan 1. Jadi ini sama 1. Tuh, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa berarti akan sama dengan 1 per cos kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan lagi-lagi kita akan mengulang identitas trigonometri yang nomor berapa tadi ya? Yang nomor 2 ya. Ingat bahwasanya yang namanya cos itu kebalikannya sekan ya. Di nomor 2 dibahas bahwasanya cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Jadi sama, berarti kalau bicara 1 per cos kuadrat alfa ini bisa dirubah menjadi sekan kuadrat alfa. Dan ruas kiri dengan ruas kanan sekarang bernilai sama dan terbukti ya. Ini ada kotak di sini yang Bapak biru kan, karena spidolnya biru kebetulan di board ya. Tebakan ini artinya terbukti ya, pernyataan ini terbukti ruas kiri ruas kanannya sama. Oke. Jadi nomor 7 tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan nilainya sekan kuadrat alfa. Atau dari nomor 7 juga bisa kita buat persamaan lain. Jadi kita ruaskan tannya. Jadi berapa? Oke. Jadi 1 sama dengan sekan kuadrat alfa dan plus dengan ruas menjadi min tan kuadrat alfa. Jadi kalau ada sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa itu jadi 1. Nah sama juga ini nih. Oleh teman-teman, satunya itu bisa diperoleh dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ya. Terus yang dipindahkannya satunya misalkan. Jadi tan kuadrat alfa sama dengan pindahkan dari plus satunya menjadi minus ya, jadi negatif. Berarti sekan kuadrat alfa dikurangi 1. Bisa juga seperti ini. Jadi ada 2 persamaan baru lagi ya. Tuh. Dulu ya, Ibu sekalian. Dilanjutkan nomor 8. Kalau nomor 8 itu katanya kotangan kuadrat alfa, alfanya lupa kayak ya, mungkin gak ketik. Nah, nggak apa-apa, tambahkan aja oleh kalian ya. Kotangan kuadrat alfa ditambah 1 itu jawabannya akan menjadi kosekan kuadrat alfa. Cara pembuktiannya sama persis seperti nomor 7 ya. Nah, sengaja Bapak nomor 8 tidak akan Bapak terangkan bagaimana persamaannya ya, bagaimana cara membuktikan bahwasanya luas kiri sama luas kanan. Nah, itu tugas kalian semua. Nah, tugas pertama kalian adalah untuk buktikan. Nah, ya. Buktikan bahwasanya kotangan kuadrat ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Buktikan. Ya, sama. Berarti kotangannya rubah dulu oleh kalian. Kalau kotan itu berarti tadi apa kotan?
Iya, cos per sin. Ya, harus sama luas sekarangnya menjadi kosekan kuadrat alfa. Oke ya. Oke, tugas pertama. Tugas pertama Bapak cirian dulu. Tugas kedua mana? Tugas nomor 1. Oke. Ya, untuk pertemuan kedua kali ini baru ada 1 tugas. Oke ya. Bentar ya, Bapak minum dulu ya. Lumayan haus sekarang, Bapak bawain sendiri. Ya. Silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah di sini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 4 menit. Nah, sudah waktunya azan zuhur di sini ya. Oke. Silakan oleh kalian pahami dulu ya. Dan selanjutnya Bapak akan membahas latihan soal di LKS halaman 53 dan setelah itu tugas-tugasnya tentu ada di sana. Oke? Makanya persiapkan mata kalian untuk soal terbuka dan jangan pastikan mata kalian semakin tertutup. Oke, ya. Bapak akan hapus dulu ini, boleh ya? Hapus ya. Nah, kalaupun kalian misalkan ada yang lupa untuk yang bagian-bagian yang dicatat, biasa. Kalau kita menggunakan teknologi gampang ya, bisa kita back aja. Hapus dari sini. Ini masih iklan dulu ya. Iklan langsung dari Bapak nih. Dan sambil menunggu selesai azan zuhur berteman. Nah, ada contoh soal di sini ya. Ada contoh soal. Ya, maksudnya bukan contoh soal, tapi soal latihan yang akan membahas satu dulu. Nah, baru sisanya kalian. Ya, siap ya. Biasa kalau Bapak terangkan dulu satu, berarti sisanya kalian kerjakan ya. Nomor 1 di sini menjelaskan tentang nilai perbandingan trigonometri, ada sekan, ada kosekan, ada tan. Tujuannya untuk membuktikan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi ketika ada sekan kuadrat x dikalikan dengan 1 dikurang cos kuadrat x, nilainya harus sama dengan tan kuadrat x. Bagaimana cara membuktikannya? Bisa kita buktikan tadi dengan cara identitas trigonometri ya, yang seperti nomor 7 seperti nomor 7 tadi. Atau mungkin cara kedua dengan cara induksi, dengan cara memisahkan x-nya dengan sudut istimewa. Ketika kedua cara tersebut Bapak akan tampilkan kepada kalian. Tapi tentu untuk pembuktian selanjutnya Bapak tekankan nanti cara pembuktiannya dengan menggunakan prinsip-prinsip identitas trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya. Di sini ada sekitar 8 ya. Di akhir selama 52 sampai 53 ada 8 identitas trigonometri yang Bapak bahas, dan di 8 tersebut itu bisa memunculkan persamaan-persamaan baru ya. Yang nomor 6 kan bisa ada persamaan barunya ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama 1. Tadi bisa aja menjadi cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya, atau sin kuadrat alfa bisa saja kita cari dari 1 dikurang cos kuadrat alfa dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kita jawab dulu. Coba untuk membuktikannya berarti kita harus melihat ada nggak kira-kira yang kita bisa ubah di sini ya. Ada nggak poin mana atau bagian operasi trigonometri mana
yang kita bisa rubah dalam identitas trigonometri dalam bentuk yang sederhana. Coba lihat ya. Apakah secant kuadrat X-nya atau 1 dikurang cos kuadrat X-nya? Dari mana? Oke ya. Kita bisa mengubah 1 dikurang cos kuadrat X menjadi apa? Yap, ini dari identitas trigonometri yang ke-6 kita bisa ubah menjadi sin kuadrat apa? Jadi di sini secant kuadrat X karena di sini ya, karena di sini pemisah, oke, pemisah sudutnya dengan X, berarti kita gunakan X lagi ya. Kalau pemisah sudutnya dengan apa ya kita pakai apa lagi. Oke. Karena di sini pemisah sudutnya atau variabel sudutnya di sini dengan X kita gunakan. Berarti secant kuadrat X dikali, ingat 1 dikurang cos kuadrat X, ini persamaan ini bisa diambil dari persamaan identitas trigonometri yang ke-6. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau dipindah luaskan nilai cosnya itu akan sama dengan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi di sini jelas. Bisa diubah menjadi sin kuadrat X sama dengan berapa? Tan kuadrat X. Ya, oke. Nah, ini kan kali, ya. Nih, kira-kira ada yang kita bisa rubah nggak agar jadi tan? Kalau tan itu berarti kalau kita rubah tannya juga berarti dalam identitas trigonometri yang nomor berapa? Yang nomor 4, tan itu bisa diubah menjadi sin per cos, ya. Yang secant kita bisa rubah menjadi 1 per cos. Oke, kita lihat ya. Secant kuadrat X-nya kita rubah menjadi 1 per cos kuadrat X dikali sin kuadrat X kan sama dengan tan-nya juga kita bisa rubah menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sudah bisa kalian terka ya persamaannya di mana? Oke, sudah mulai ya persamaannya terlihat ya. Di sini ada 1 per cos kuadrat X dikali sin kuadrat X. Sin-nya ini kan nggak ada penyebutnya. Nah, berarti kalau ada penyebutnya, sin-nya sejajar dengan pembilang. Sin kuadrat X dikalikan dengan 1. Di sini pembilangnya 1. Jadi sin kuadrat X dikali 1, betul. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Apakah sama dengan luas kanan? Iya, sudah sama dan terbukti. Begitu cara pembuktiannya. Itu cara pembuktian yang pertama. Oke. Cara yang kedua, bisa juga misalkan kita misalkan X-nya itu dengan sudut istimewa. Tadi berapa? Misalkan 30 aja, ya. Itu. Ya, misalkan berarti secant kuadrat 30 derajat kalau dikalikan dengan di sini ya, secant kuadrat 30 derajat kalau dikalikan dengan 1 dikurangi cos kuadrat 30 derajat itu hasilnya akan sama dengan tan kuadrat 30 derajat. Oke. Coba kita buktikan ya. Secant 30 berapa? Secant 30. Secant itu kan dengan cosecant sama ya. Cara menghitungnya dari perbandingannya sama. Kalau secant berarti dari kelingking, cosecant dari jempol. 0 ditambah 30 di sini nih berapa nilainya? Iya betul. Jadi manis kalau untuk yang secant cosecant berapa? 2/3 akar 3 dimakan dikuadratkan dikali 1 dikurang cos kuadrat 30. Cos 30 berapa? Oke, cos 30 itu 1/2 akar 3 tapi dalam bentuk kuadrat ya, kuadratkan ya. Dengan tan 30 berapa? Iya, tan 30 itu berapa? 1/3 akar 3 dikuadratkan ya. Tan itu kan dari jempol ya, kotannya dari kelingking. Tannya dengan kotannya perbandingannya sama. Ya, tambah 30 dari sini tambah 30 dari sini. Tan dan kotan ditunjuk nilai perbandingan sama 1/3 akar 3. Nih, kita kalikan nih 2/3. Wah, ini objek ya. Oke, Bapak kasih batas dulu. Oke. 2/3 akar 3 kuadrat berarti artinya 2 kuadrat. Berarti 2 kali 2 berapa? Oke, 4 dibagi 3 kali 3 9. Akar 3 dikuadratkan berarti dikali 3. Karena akar 3 kali akar 3 akar 9. Berapa akar 9? Ya 3. Ya. Nah, ini dikali, ini dapat kali ya. Dikali 1 dikurang 1/2 akar 3 2. 1 kali 1 1/2 kali 2 4. Akar 3 dikuadratkan dikali
1/3 9 kali akar 3 kuadrat adalah 3. Oke, sama nggak jawabannya ya? Ini kan ada kali, ada bagi. Kali dengan bagi setara ya, agar lebih mudah kita bagi aja dulu, dicoret-coret. 9 bagi 3 berapa? Berarti sini 3. Berarti sini 4/3 dikali berapa? Nih, 3 kali 1 berapa? Jadi 3 ya. Ini kan jadi 1 dikurang 3/4 sama dengan 3 kali 1 3/9. Sama nggak jawabannya ya? 4/3 kalikan dengan, coba 1 dikurangi 3/4 berapa? Kalau kan paling 1 diambil dulu parapatnya, jadi sisa oke 1/4. Ya, nampaknya nggak sama ya. Salah di mana nih Bapak menerangkannya? Ya, jawabannya jadi berapa nih harusnya? Jadi 3/9 sama nggak ya? 4 kali 1 4 per 3 kali 4 12. Oke, awalnya Bapak ragu ya, apakah sama atau tidak? Kita cek. Enggak sama kan ya? Sama nggak nih? Ini bisa kalau disederhanakan nih, jangan sama nih. Oh, kita sederhanakan ya. Ini ketika dengan 9 bagi berapa? Ya, punya nilai FPB yang sama nih. Di 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Ini juga sama nih. Ya, 4 per 12 kan bisa disederhanakan. Dibagi 4 dua-duanya. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Oke, yang lainnya Bapak ragu ternyata B. Nah, terbukti jawabannya sepertiga luas klik. Teruskan juga sama sepertiga. Begitu ya. Nah, yang Bapak tekankan, kalian bisa membuktikan dengan cara ini ya. Kalau buktikan seperti ini caranya. Kalaupun mau pakai cara ini juga nggak apa-apa. Dua-duanya tidak Bapak salahkan. Yang salah itu tidak mengerjakan. Oke? Tapi yang Bapak tekankan pakai cara seperti ajakannya lebih simpel ya. Dibanding dengan ini lumayan kan? Lumayan rumit juga. Nggak apa-apa, tapi kalaupun lebih paham dengan cara ini silahkan sekali lagi. Walaupun Bapak menekankan agar lebih mudah dan lebih efisien di dalam pembuktiannya pakai cara perbandingan, pakai cara identitas trigonometri aja ya. Oke, sampai di sana anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, untuk pertemuan kali ini ya, Bapak tadi sudah memberikan satu tugas ya untuk membuktikan kotangan kuadrat kotangan kuadrat apa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat apa. Nah, tugas yang keduanya masih ada ya, masa 1 ya, tambah lagi. Oke kan, tidak ada yang protes berarti Bapak tambah. Oke ya. Ini tugasnya LKS halaman 53. Tadi kan nomor 1 sudah dibahas. Terus yang nomor 2 kita kerjakan. Sama ini juga kita buktikan ya. Menunjukkan bahwa cos X dikali dengan secant X dikurang cos X itu akan sama dengan sin kuadrat X. Nah, buktikan ya. Yang nomor 3, yang nomor berapa lagi sekarang? Bapak minta yang nomor 3 juga sama ya. Buktikan ini soalnya. Ini sengaja Bapak tulis ulang soalnya kalau kalian tidak bawa LKS jadi alasan ya. Pas saya mau bawa LKS tapi kan Bapak tulis soalnya ya. Nah, jadi bisa kalian tetap bisa mengerjakan di rumah. Buktikan secant X dikurangi cos X itu akan sama dengan sin X dikali tan. Nah, yang ini kan ya. Nah, kita lihat di sini yang nomor 2 caranya ini bisa Bapak sarankan ya. Ini bisa cara kali silang dulu. Ini kalikan ini ya, cos X dikali secant X, lalu cos X dikalikan min cos X ya. Nanti kalian harus merubahnya ke dalam bentuk sin kuadrat X ya. Yang nomor 3 juga sama. Nanti tan X-nya bisa kalian rubah menjadi sin per cos. Yang ini secantnya bisa diubah menjadi 1 per cos. Ya. Terus yang nomor minta yang nomor 6. Nah, nomor 6 ya. Jika diketahui ada cosekan beta. Nah, lumayan. Ini mah variabel sudutnya ku beta ya, sama dengan 2. Ya, cosekan betanya 2 dan sudut B berada di kuadran kedua. Ingat
Ingat kuadran kedua, kalau kosekan itu kan kebalikan dari sin, ya. Berarti sama aja kan, kuadran 1, 2, 3, 4 nya sama. Kalau sin dan kosekan berarti di kuadran kedua bernilai positif. Karena positif, positif, negatif, negatif. Ya. Yang ditanyakan apa? Nih, ditanyakannya A. Contoh B-nya berapa? Cari. Ingat kalau kosekan itu rumus perbandingan panjang sisinya apa? Masih ingat gak? Kebalikan dari sin, ya. Sin itu kan ini, berarti kalau kosekan ini D, ya. Silakan jabarkan, ya. Contoh, kan ini kan kosekan D-nya 2. Sementara rumusnya apa? Ini per D. Ya kita cari aja, berarti kalau 2 itu bisa dirubah menjadi berapa? Ini kan bilangan bulat, sementara kalau perbandingan itu pasti pecahan, ini per D. Ya 2 ini kita ubah menjadi berapa? Iya, bisa diubah menjadi 2 per 1. Jadi min-nya 2, D-nya 1. Bisa, ya. Seperti itu. Silakan jabarkan kalian. Jadi lebih dalam lagi. B sin B dan C cos dari B. Oke. Ya, jadi tugas tadi yang pertama yang identitas trigonometri nomor 8, silakan kalian buktikan. Ditambah yang nomor 2, ditambah nomor 3, dan ditambah yang nomor 6. Oke. Ya itu aja dulu ya, anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini ya Bapak sudah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kita untuk mencari identitas trigonometri. Ada 8 identitas trigonometri secara tertulis yang ada di LKS, tapi kita bisa kembangkan lebih dari itu. Oke? Jadi pengembangannya kita bisa kembangkan lebih daripada 8 konsep dasar yang tertulis di LKS. Oke? Teman-teman sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, ya ini di penghujung pertemuan kita kali ini. Ya alhamdulillah untuk kelas 10 MK video yang kedua yaitu tentang identitas trigonometri. Nah, sudah Bapak terangkan. Nah, semoga ini menjadi tambahan wawasan pengetahuan lagi kepada kalian. Walaupun kalian berada di rumah masing-masing, semoga tetap semangat belajar kalian masih tetap ada. Ingat ya, kita sebagai hamba Allah yang haus akan ilmu pengetahuan, semoga ilmu pengetahuan tersebut bisa kita tuntun ke arah yang lebih benar untuk menjadikan ibadah kita berkualitas, karena dengan ilmu ibadah-ibadah kita bisa menjadi pahala tentunya ya, dan tidak sia-sia tentunya. Dan kita juga dengan ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain tentunya ya, agar karena dalam hadis Rasul sebaik-baiknya manusia dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Begitu anak sekalian, di akhir pertemuan kita kali ini jangan sampai jangan sampai lupa, tetap sama nanti Bapak hapus deh nih ya, hapus ini mana ya, ini nih Bapak hapus. Tetap nanti di buku tugasnya kalian harus ada tanda tangan dari orang tua kalian. Nah, kotakan sama seperti ini, nama tanda tangan orang tua ya, tetap tanda tangan ortu atau wali, dan namanya tulis sendiri oleh orang tua kalian. Misalkan kemarin namanya ayah kalian Ahmad, atau ibu kalian, atau dengan ibu misalkan ibu Iis misalkan ya, boleh diwakili oleh ayah atau ibu. Ya, untuk apa sih tujuannya? Ini untuk memperlihatkan bahwasanya kalian betul belajar, walaupun di rumah tetap belajar. Kalau kalian masih menyayangi dan menghormati orang tua kalian, berikanlah ya buku latihan kalian yang telah Bapak terangkan sebelumnya, lalu kalian kerjakan dan perlihatkan kepada orang tua kalian ya, agar mereka bisa melihat ternyata betul ya, anak saya walaupun ada di rumah masih tetap belajar, terutama dalam pelajaran matematika. Oke? Dan kalau sudah ada tanda tangan orang tua dan nama orang tua yang ditulis sendiri, nanti Bapak akan nilai pas masuk, Bapak kerja dan akan Bapak masukkan ke dalam rekapan nilai, dan ini akan menjadi nilai-nilai tentunya penambah kalian ketika nanti mau menjadi nilai rapor. Oke? Ya anak sekalian ya, yang Bapak cintai dan banggakan, sekali lagi, jadi nanti 2 pertemuan berarti totalnya yang pertemuan pertama sudut relasi ya, itu juga harus ada tentang orang tua walinya, dan yang sekarang dia trigonometri juga harus ada ya. Ada 2 tanda tangan orang tua. Dan Bapak tekankan lagi, bagaimana jika saya tidak dengan orang tua saya, misalkan berada di rumah kakek, nenek atau paman bibi, silakan ya, berarti dengan wali kalian. Tetapi ingat, orang tua kalianlah yang paling berhak mengetahui.
mengetahui tentang perkembangan pendidikan kalian jika orang tua kalian masih ada. Ya, oke, paham ya? Jadi kalau masih ada komplit kedua-duanya, alhamdulillah, mari kalian berhak mengetahui perkembangan pendidikan kalian. Tapi jika nasib berkata lain, orang tua kalian sudah meninggal, maka silakan oleh wali kalian. Oke, paham? Nah, ditambah satu lagi, oke, bagi bonus bagi kalian yang bawa LKS, ya, sekali lagi, bonus bagi yang bawa LKS ada nilai plus. Berarti kalian betul, artinya ya libur juga masih membawa LKS, terutama yang di Kobong. Ya. Nah, ada nanti di halaman berapa yang aku lihat LKS-nya. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Halaman berapa nih, ada nggak? Di sini ada tata orang tua nggak ada ya. Tadinya Bapak ingin ada tata orang tuanya di LKS juga, berarti bukti LKS kalian dibawa oleh kalian. Ini aja lah, silakan dibuka LKS-nya nih di halaman 53 ya, di halaman 53 LKS-nya buka halaman 53. Bagi yang bawa LKS dibuka LKS-nya halaman 53, lalu nanti paraf orang tuanya di sini nih ya, di sini paraf orang tuanya, bukan paraf ya, tanda tangan sama kayak tadi. Berarti kalian akan dapat nilai bonus karena LKS-nya dibawa. Ketika Bapak menerangkan, kalian bawa LKS-nya. Oke, siap? Nah, ya. Jadi boleh di sini. Nah, tanda tangan orang tua kalian. Tanda tangan pokoknya di sekitar ini aja, di halaman 53 ya. Sekitaran halaman 53, di sini tanda tangan. Misalkan nama Paris, nama orang tuanya. Berarti betul ya. Jadi ada 3 tanda tangan kalau kalian misalkan komplit. Yang pertama, tanda tangan di buku tugas ya, tanda tangan di buku tugas tentang relasi sudut. Yang kedua, tanda tangan di orientasi geometrik. Yang ketiga, di LKS-nya itu sendiri. Oke, siap? Oke, terima kasih atas pertemuannya. Jangan lupa pesan dari Bapak selalu terus belajar. Untuk daftar hadirnya ingat like dan komen dengan namanya. Pak, misalkan saya hadir ya. Karena kan Bapak tidak tahu misalkan kalian itu pakai email siapa. Oke? Dan Bapak tekan lagi jangan subscribe ya, karena sekali lagi Bapak tidak ingin memanfaatkan kondisi, tapi Bapak hanya menggunakan teknologi saja agar pembelajaran kalian tetap bisa dilaksanakan walaupun di rumah ya. Oke, silakan tutup dengan doa, dengan surat Al-Asri atau doa-doa lain yang sering kalian bacakan. Silakan coba. Oke, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.